Nah, untuk yang pertama, saya akan mengenalkan untuk free resource-nya. Salah satunya bisa kita gunakan FreePik atau Factizi ataupun yang lainnya ya. Nah, untuk free resource yang lain, untuk gambarnya juga bisa dari Pexel. Kita bisa mencari produk apapun di sini untuk bahan. Ini misalkan makanan dan sebagainya banyak sekali ya. Ini gratis. Nah, share-nya masih tampil ya? Masih, Pak. Oke, ini Factizi juga banyak. Kalau saya mau ngetik contoh, misalkan cover, ini cukup banyak yang keluar dan bisa kita gunakan. Ada formatnya AI, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator itu bisa dibuka di CorelDRAW. Nah, ini saya kira yang cukup lagi ngetren model-model seperti ini. Ini bisa dibuat manual, tapi saya tidak menyarankan Anda membuat manual. Kita cukup menggunakan template. Nah, misalkan saya gunakan ini, klik kanan, open link in new tab. Nah, kita bisa download ini. Nih, ini download. Free download. Nah, ini sudah kita ambil. Kita buka filenya, klik kanan. Misalkan saya berikan folder template cover proposal. Nah, ini saya masukkan ke sini ya. Kemudian saya ekstrak. Nanti filenya jadi seperti ini. Ada .ai, ada .eps. Nah, yang kita gunakan bisa .ips-nya. Seperti ini. Misalkan ini tinggal saya geser, saya arahkan ke CorelDRAW, saya letakkan di sini. Kemudian ini ada teks, ada curve. Nah, kalau teks, nanti teks yang ada di template-nya bisa kita edit. Kalau curve, kita tidak perlu mengedit teksnya. Kalau sudah oke, nah sudah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ganti image-nya di kotak-kotak yang seperti ini. Nah, untuk memudahkan, kita coba langsung saja ya. Misalkan saya copy dari sini. Nah, ini ya. Misalkan saya akan menggunakan ini untuk contohnya, kita bisa melihat dulu contohnya. Contoh jadinya seperti ini ya. Nah, ini kan satu gambar. Ya, satu gambar. Nah, kita bisa edit. Itu tadi saya klik IPS akan keluar Adobe Illustrator. Oh iya, di sana sisa sinyal nggak apa-apa. Nanti ini saya record, saya letakkan di Waskita ya. Pokoknya segala macam kendala silahkan konfirmasi ke saya. Pasti ada kebijakan khusus. Baik yang nanti kesulitan untuk menginstalasi, boleh konfirmasikan ke saya atau ke Mas Agung atau Mas Faris, nanti ada panduan khusus. Oke. Jadi jangan khawatir. Tidak serta-merta mutlak harus menggunakan software tertentu, tidak. Oke. Suara saya masih terdengar aman ya? Masih bisa saya lanjutkan ya? Mas Agung, suara saya masih aman? Masih, Pak. Oke. Nah, ini kalau sudah saya download, ini kondisinya namanya, jadi kalau di CorelDRAW, ini beberapa file tertumpuk jadi satu, kita harus memecahkannya. Ini tergrup namanya. Nah, kita bisa klik kanan, klik dulu filenya, klik kanan, ungroup. Nah, kalau klik kanan ungroup ini bisa dipisah, ini kita seleksi, ini namanya nyeleksi ya, sama di MS Word atau yang lain, klik tahan, seleksi ini namanya, kita bisa geser. Misalkan kita mau menyiapkan yang ini dahulu. Nah, untuk menyiapkannya, untuk cover biasanya kita gunakan ukuran standar A4 saja ya. A4, nah kita sesuaikan ini. Apakah ini sudah A4? Ternyata kelebihan. Nah, kita mau kurangi ya. Nah, kita bisa menyiapkan kotak, membuat kotak sesuai dengan ukuran A4, membuat kotak sesuai dengan ukuran A4 dengan cara ini. Ini ada namanya rectangle tool. Klik 2 kali, nah otomatis terbentuk
seukuran A4. Kalau klik tahan, ini membuat manual. Kalau tekan kontrol, proporsional kotaknya. Sama sisi ya. Itu kalau sambil menekan kontrol. Nah, untuk menghapusnya saya seleksi, ketik delete, saya tekan delete. Nah, untuk yang ini supaya tidak terpencar-pencar, tadi kan tergabung dengan ini saya ungroup. Ini saya group dahulu. Klik kanan, group dahulu. Nah, saya akan memasukkan kotak ini ke dalam, ini ibaratnya kita sebuah bingkai. Saya akan memasukkan ke dalam dari sini ke sini ya. Nah, cara memasukkannya cukup menggunakan power clip, objek power clip. Objek power clip. Syaratnya melakukan ini, kita harus mengklik dahulu, mengaktifkan mana yang mau dimasukkan ke bingkai. Ini ibaratnya mau dimasukkan ke sini, berarti kita aktifkan ini, kemudian efek, objek, power clip. Nah, kursornya berubah jadi anak panah ya, anak panah ke kanan. Tinggal klikan di sini. Otomatis langsung menuju ke tengah-tengah. Walaupun sebenarnya ada pengaturan tidak harus tepat di tengah-tengah terus. Oke. Nah, selanjutnya klik kanan. Seperti di sebuah bingkai, kita bisa mengatur isi fotonya apa sudah sesuai atau belum dengan cara membuka edit power clip. Nah, kita bisa sesuaikan blok. Kita kecilkan ya. Untuk membesarkan, mengecilkan bisa menggunakan scroll. Ini zoom-nya menggunakan scroll. Nah, ini mau mengecilkan ukuran. Kalau mau mengecilkan ukuran, biasakan dari arah sudut. Jangan dari arah sini, nanti jadi gepeng. Hindari ya. Hindari dari arah atas, bawah, kanan, kiri itu dilarang mengecilkan suatu objek. Di software apapun. Nah, kita letakkan di sudut, tekan shift supaya tetap proporsional. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ternyata kurang pas. Kita bisa geserkan, klik tahan ini sampai muncul tulisan 8, kita geser. Nah, pas. Nah, nanti yang ini yang kurang bawah tinggal klik kanan, kita ungroup. Nah, ungroup ini sudah terpisah-pisah ya, sudah terpecah-pecah. Nah, yang ini kan kurang nih, ukurannya kurang. Kita tarik, kita besarkan aja pas. Nah, kemudian yang ini kita juga kita geser. Pas di bawah. Sampai ketemu sudut seperti itu. Oke, nah langkah selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Abid, rekan-rekan. Nanti tolong ya ini diisi untuk kelompoknya. Oke, nah selanjutnya untuk company name. Nah, untuk yang ini misalkan saya ganti fotonya gedung Amikom ya, misalkan. Nah, saya siapkan dahulu untuk foto gedung Amikom, misalkan Amikom gedung 7 misalkan. Image ukurannya yang ukuran besar misalnya. Oh, ini udah ada ya. Misalkan saya gunakan ini. Ini juga cukup bagus. Oke, ini cukup bagus, resolusinya juga cukup besar. Saya gunakan ini ya, klik kanan, open image di tab yang baru. Saya besarkan dahulu, saya save, saya simpan di ini ya, di template cover proposal, saya save. Nah, ini bisa saya gunakan, ini kan terpisah ya, kalau saya cut, oh, ini ternyata satu bentuk. Kalau saya gabung bisa nggak ini? 1, 2, 3, saya grup. Nah, misalkan saya ambil, cara mengambil gambar di Amikom tadi bisa langsung kita geser. Ini saya kecilkan ya, ini bisa langsung kita geser atau file import. Ya.
atau file import. Nah, ini file import juga bisa. Tinggal import. Nah, kalau keluar import seperti ini tinggal diklik. Nah, itu keluar. Nah, saya memasukkan ke sini, tinggal objek power clip. Jadi di dalam bingkai bisa dimasukkan bingkai lagi. Seperti ini ya. Klik kanan, edit power clip, kita bisa sesuaikan. Nah, saya akan sesuaikan supaya logo Amikom tetap terlihat. Nah, ini kan logo Amikom malah kepotong. Jadi saya sesuaikan, saya besarkan sedikit. Nah, seperti ini. Ini saya besarkan lagi supaya logo Amikomnya benar-benar terlihat. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, klik kanan finish. Bisa seperti ini. Oke, nah untuk pewarnaan kita bisa mengambil warna sesuai dengan gedung ini. Nah, contoh saya bisa menggunakan ini, color eyedropper tool, klik. Nah, ini misalkan saya pilih warna merahnya, misalkan ini oranye-nya. Oranye, kemudian ini oranye mungkin. Nah, untuk yang ini saya ganti warna ungunya. Kembali ke sini, saya pilih warna ungu. Nah, sini. Jadi warnanya masih sama dengan yang ini, kemudian untuk ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini teksnya bisa kita ganti. Ini logo dan punya kita ya. Nah, ini kita bisa edit. Ini juga kita bisa hapus. Nanti disesuaikan. Nah, untuk warna background-nya misalkan nggak mau putih, kita bisa buat kotak lagi. Klik 2 kali ya. Nah, ini ada warna untuk ininya. Nah, oh ini ternyata sudah ada warna abu-abunya ya, tidak perlu buat. Berarti ini tetap kita letakkan di tengah. Nah, untuk abu-abunya kita bisa sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Misalkan warna yang ini. Nah, bisa sesuaikan atau yang sama juga nggak apa-apa. Nah, yang ini kita ubah untuk 2020. Sekarang bukan 2020 lagi ya, tapi 2021. Ini saya hapus saja. Saya hapus, saya ganti misalkan teksnya ini. Proposal bisnis. Nah, saya sambil lihat untuk yang video yang saya siapkan. Nah, di sini tulisannya apa saja? Ada proposal bisnis, company name. Nah, modelnya seperti ini. Ini juga sama. Oke. Oh, sama isinya juga. Oke. Nah, saya siapkan proposal bisnis. Untuk fontnya, rekan-rekan bisa cari font yang tebal. Saya pilih yang Montserrat misalkan. Ini kan misalkan saya ingin rapatkan dengan ini. Kita bisa gunakan ini namanya Shape Tool. Kita geser, kita rapatkan. Nah, kita bisa geser ke sini. Proposal bisnis. Kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk logonya misalkan kita bisa cari logo di sini juga bisa. Misalkan logo company. Nah, ini cukup banyak ya logo. Nah, Anda boleh bikin sendiri atau memang punya produk Anda juga boleh. Kalau misalkan nggak mau ribet, bisa langsung ambil dari sini juga boleh. Misalkan ini ya, saya ambil, saya download. Nah, ini versinya apa? Saya geser dahulu. Cut, template proposal.
Logonya saya geser. Nah, ini saya geser untuk IPS-nya. Saya letakkan di sini. Nah, ini logonya udah ya. Saya ungroup. Nah, di sini misalkan logonya ada ya. Nah, logonya saya letakkan di sini. Oke, ini untuk logonya. Atau logonya seperti ini. Proposal bisnis, misalkan tahunnya 2020. Ini saya ganti. Cara gantinya tinggal cara mengopi teks atau mengopi objek apapun tinggal geser, klik tahan, klik kiri jangan dilepas, klik kanan. Klik 2 kali, 2021 misalkan. Ini untuk tahunnya. Saya buat seperti ini. Untuk logonya misalkan kurang besar, saya letakkan di sini. Saya besarkan. Untuk membesarkan jangan lupa menekan Shift. Oke, menekan Shift. Kemudian ini kan kuning. Kalau ini warnanya seperti ini kurang cocok. Saya ambil warna abu-abu mungkin akan cocok. Misalkan saya ambil abu-abu yang ini. Saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Atau memang cocoknya putih saja. Kita coba ambil yang ini. Nah, model seperti ini. Oke. Nah, kemudian misalkan kita tambahkan teks sedikit. Kita bisa gunakan lorem ipsum ya. Seperti biasa, Winword. Kita tambahkan lorem ipsum. Lorem ipsum. Maaf, lorem. Satu paragraf saja ya. Kita copy. Ini misalkan slogan dari perusahaan Anda. Kita pastekan. Nah, untuk pastenya bisa di-discard. Ini abaikan format atau menggunakan font yang sama ketika di MS Word. Saya abaikan. Nah, saya akan atur sendiri. Ini saya enter di bagian sini misalkan. Saya enter. Atau mau dibuat model paragraf. Jadi kalau mau teks biasa tinggal klik seperti ini. Kalau mode paragraf kita buat kotak. Nah, seperti ini. Kita baru pastekan. Jadinya seperti ini. Kita buat seperti ini aja supaya dibuat model paragraf. Nah, misalkan dibuat seperti ini. Nah, untuk teksnya misalkan ini ukurannya 12 Arial, kan terlalu besar. Saya ubah ke Montserrat juga. Montserrat tapi yang tidak terlalu tebal. Ya, tidak terlalu tebal. Maaf. Tidak terlalu tebal. Nah, model seperti ini. Nah, untuk warnanya saya ubah warnanya misalkan warnanya ungu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, kita bisa klik kanan, finish. Sudah jadi ya, ini masih ada garis tepinya, kita bisa hilangkan. Klik kanan, finish. Klik kanan di sini, nanti hilang garis tepinya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh.
Gimana? Sampai di sini saya kira masih cukup mudah ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini untuk cover bagian depan ya. Cover bagian depan. Nah, ini cover bagian depan. Kita bisa blok. Untuk mengekspornya, kita bisa klik kanan, atau itu kita seleksi dahulu, kemudian file, export. Atau langsung Ctrl E juga bisa. Nah, ini ekspor hasil template-nya, kita buat di sini, hasil cover depan. Nah, jangan lupa di bagian sini tadi ada selected only, maksudnya yang diseleksi ini saja yang akan diekspor. Selected only-nya di checklist ya. Kalau sudah bisa langsung formatnya CMYK biasanya untuk cover proposal karena mau dicetak misalkan seperti itu. Kalau tidak dicetak cukup pakai RGB. Kalau sudah oke. Kalau sudah oke, apakah benar oke? Kita bisa ngetesnya di MS Word. Kita bisa hapus. Kita bisa langsung insert gambarnya. Insert gambarnya ada di mana? Gambarnya ada di download ya tadi, template cover hasil ini ya. Nah, cara meletakkannya kalau di sini kan nggak pas. Berarti kita ubah wrap tag-nya ke dalam bentuk behind text. Atau in front of text juga boleh, baru kita geser. Nah, kalau sudah, kita geser juga ke sini. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Oke. Seperti ini, sudah. Tinggal kalau untuk cover belakangnya, kan perlu kita siapkan cover belakangnya. Jadi kayak gini. Saya baru menemukan nih, kok ada kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Untuk cover belakangnya, oh itu hanya bug saja ternyata. Untuk cover belakangnya kita siapkan, kan tinggal ngedit yang ini ya. Nah, kita cukup ini geser, seleksi, kemudian klik tahan, tekan kontrol supaya tetap lurus, geser ke kiri. Kita buat kotak lagi, kemudian kita grup lagi yang ini, grup, kemudian dimasukkan ke dalam. Langkahnya sama seperti tadi, masukkan ke sini, klik kanan, edit power clip. Nah, kita sesuaikan, tekan shift, kita geser yang ini. Nah, untuk memudahkan kita geser aja ke bawah. Nah, untuk yang ini, klik kanan, ungroup lagi. Yang ini kita geser ke atas. Oke. Nah, untuk yang ini kita hapus teksnya. Nah, untuk yang ini kan kita tinggal memasukkan fotonya. Berarti Ctrl I, file import ya. Kita ambil gambar Amikomnya. Misalkan kita mau masukkan ini ya. Power clip ke sini. Edit power clip. Nah, saya ingin memaskan di sini. Kita paskan dahulu. Sisi tampak samping ini. Nah, misalkan saya buat tampaknya seperti ini. Klik kanan, finish. Finish misalkan. Nah, untuk yang ini, saya Ctrl I lagi, ambil gambar. Saya masukkan lagi ke dalam. Power clip, saya masukkan ke sini. Saya balik. Nah, baliknya kita bisa geser ke sini. Ini klik tahan, geser, ini bukan dikecilkan atau diapakan ya, tapi tekan CTRL supaya balik seperti ini. Saya ambil sisi belakangnya.
Misalkan ini ambil sisi belakangnya. Oh, ya. Misalkan seperti ini. Nah, ambil lagi. Kita seleksi yang ini ya. Untuk yang ini, kita gabung. Klik kanan, grup 2 kotak ini ya. Kita masukkan lagi. Jadinya seperti ini. Kita edit, kita besarkan. Klik kanan, finish. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk warnanya, kita hapus teksnya di sini. Untuk warnanya, kita masih menggunakan warna yang ini. Berarti ini ungunya ini oranye pakai yang ini. Sama yang tadi. Supaya selaras. Untuk teksnya kita bisa tutup dahulu, kita bisa copy yang ini, klik kanan edit, kita copy teks yang ini, copy, klik kanan, finish, kita buka lagi, klik kanan edit, paste di sini. Nah, kita edit. Ini arahnya kita ubah ke arah kanan. Nah, kita bisa kecilkan untuk teksnya. Kita geser dahulu, kira-kira segini. Oke, ininya kita rampingkan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian company name dan logo bisa tinggal kita copy. Kita finish dahulu. Klik kanan, edit, kita copy. Klik kanan, finish. Kita buka di sini, klik kanan, edit, paste. Kita tinggal geser. Oke. Ini untuk cover bagian belakang. Nah, ini masih ada garisnya ya, seperti biasa kita hilangkan, klik kanan di sini. Udah, kita blok, kita seleksi lagi. Untuk titik-titik ini nggak akan terlihat ya, itu hanya garis bantu saja. Seleksi yang ini kita beri nama cover belakang. Oh iya, ada 2021-nya. Kita tulis dulu ya, berarti edit, kita copy yang ini. Nah, di sini kita edit. Nah, kita paste di sini ya. Ini ada proposal bisnisnya, kita kecilkan. Kemudian 2021-nya kita kasih warna ungu misalkan. Ubah lurus dengan ini. Seperti ini ya. Kita besarkan. Misalkan segini, klik kanan, finish. Baru kita finish lagi, baru kita seleksi, Ctrl E atau file export, cover belakang. Export ini ya, selected only, pastikan terchecklist, export, kemudian oke. Hasilnya seperti apa, kita bisa cek langsung di MS Word-nya. Untuk bagian belakang ya, insert, picture, this device, ini cover belakang. Nah, kita tinggal sesuaikan, behind of text, kita geser. Oke. Kita tinggal sesuaikan. Oke. Jadi ini untuk cover depan dan cover belakangnya seperti ini. Cukup mudah ya, rekan-rekan. Nanti kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Jadi cover belakang, cover depannya jadinya seperti ini. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada,
mungkin saya cukupkan dulu. Silakan nanti dicoba dahulu. Kalau kesulitan, segera konfirmasi supaya kita carikan solusinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi online kali ini saya cukupkan dulu. Nanti rekamannya segera saya upload di Waskita. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gimana? Ini buat Corel bisnisnya ini kan 4 orang satu kelompok ya Pak. Itu buatnya satu aja. Iya, satu aja bagi tugas. Bagi Kan tugas. nanti ada yang tugas membuat layout proposalnya, ada tugas mencari isi proposalnya. Terus nanti kumpulnya bareng masing-masing. Iya, nanti dikoordinasikan, nanti dikumpulkan jadi satu. Oke? Makasih, Pak. Setelah nanti ada cover depan, cover belakang, nanti ada yang bagian tugas membuat layout isinya. Layout isinya juga ada. Oke? Itu yang gimana ya, Pak? Nah, besok saya buatkan ya layout isinya. Oke? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baiklah, marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kondisi kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Mas Agung, Mas Faris. Rekan-rekan jangan lupa diupdate Mas Faris posting di grupnya ya, supaya saya bisa ngecek juga.